Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hidayat. Ana min mustawa ar-rabi'. Sa'uqaddimu al-wajibah, yakni al-wajibah al-balaghah, yakni al-wajibatani al-awwal min qafiyah Diwan Imam Syafi'i. Sa'akumu bil lughati al-wataniyah, yakni lughatul Indonesia. Jadi saya mendapatkan qafiyah yang ke-31, yaitu adzullu fil tam'i, yang artinya adalah kehinaan dalam ketamakan. Bunyi syairnya adalah hasbi bi'ilmi in nafa ma dhullu illa fi tama' man raqaballaha raja' an su'in makana sana ma tara tayru wartafa' illa kama tara waqa'a, yang artinya adalah cukuplah bagiku ilmu jika bermanfaat. Tiada kehinaan kecuali dalam ketamakan. Barang siapa yang mengawasi Allah, ia akan kembali dari keburukan yang telah ia perbuat. Tak seekor burung pun terbang dan tinggi menjulang, melainkan seperti ia terbang, ia pun akan jatuh kembali. Syair ini menceritakan tentang ketamakan dan menganjurkan untuk bersifat qanaah, yaitu merasa cukup. Orang-orang yang memiliki sifat qanaah akan selalu mendapat ridho dan penerimaan yang baik dari Allah maupun dari manusia. Kemudian perasaan yang mengalir dalam bait-bait syair tersebut adalah menuntut hadirnya unsur imajinasi agar dapat tampil dengan kekuatan yang nyata dan jelas. Dalam bait-bait tersebut terdapat sebuah perumpamaan yang indah dan halus, disampaikan dengan secara tersirat, secara tidak langsung. Bait-baitnya mengandung gagasan-gagasan moral yang luhur. Ketiga bait tersebut menggunakan wazan bahar rojaz, yang merupakan pola yang sangat indah dalam seni musik, dan juga diperindah dengan penggunaan kata-kata yang selaras seperti taro, yaitu terbang, tayar, yaitu burung, dan irtifa, yaitu meninggi. Tsumma al-wajibah ats-tsaniyah, yakni al-ihana wa tahqir hatta mabahas an adawatul istifham, yaitu penghinaan dan pelecehan. Ini berdasarkan perintah Allah surat Ad-Dukhan yang berbunyi Duk innaka antal azizul karim, yang artinya rasakanlah sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang perkasa lagi mulia. Orang kafir tidak akan mampu merasakan dengan kenikmatan karena ia sedang mengalami pedihnya siksaan, yaitu penderitaan, dan juga cobaan yang menyakitkan. Ini merupakan ejekan yang tampak dalam sebutan orang yang perkasa lagi mulia, padahal kenyataannya adalah kehinaan dan kerendahan, bukan kemuliaan dan kekuasaan. Dan juga perhatian juga disampaikan oleh seorang penyair berkata, fada'il wa'id fama wa'idaka atnina ajnah ad-dabab yadiru, yang artinya tinggalkanlah ancamanmu, sebab apakah ancamanmu lebih mengganggu daripada dengung sayap lalat. Perintah untuk meninggalkan ancaman di sini menunjukkan betapa rendahnya dan mengejeknya ancaman tersebut.
karena orang yang mengancam itu tidak memiliki kekuatan untuk mewujudkan ancamannya. Ancaman itu sebanding dengan dengungan sayap lalat, sesuatu yang tak berarti, maka bagaimana mungkin orang seperti itu dapat mengancam. Kemudian lanjut ke uslub an-nahyu. Uslub an-nahyu atau gaya bahasa larangan adalah bentuk perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan sifat perintah dari pihak yang lebih tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa larangan itu an-nahyu minal a'la ilal adnan, itu larangan untuk mengerjakan perbuatan dari yang tinggi ke yang rendah. Jadi ada dua makna larangan dari segi balaghah. Yang pertama adalah doa, sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, yang artinya adalah wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau yang maha pengasih, maha pemberi. Larangan dalam ayat tersebut bukanlah larangan yang bersifat hakiki, karena berasal dari hamba yang hina kepada Tuhan yang maha tinggi, maka maksudnya adalah doa dan permohonan. Kemudian adalah iltimas, yaitu permintaan. Di dalam surah At-Taha, Allah menceritakan kisah Nabi Harun kepada saudaranya yaitu Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bna am la ta'khud bil khayni la wala bi ra'si illa khashih an taqulu farraqta baina bani Israil walam tarkub qawli, yang artinya adalah wahai anak ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan kepalaku, sesungguhnya aku khawatir engkau berkata engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak mengindahkan perintahku. Larangan jangan pegang janggutku di sini bermakna permintaan, bukan larangan yang bersifat memerintah atau mengancam, karena berasal dari Nabi Harun kepada Nabi Musa, yaitu mereka adalah sama-sama nabi yang setara dalam kenabian. Kemudian yang ketiga adalah tamanni, yaitu harapan. Larangan juga bermakna harapan atau keinginan, terutama jika objeknya bukan makhluk yang berakal seperti waktu, siang, malam, atau benda mati. Contoh dari seorang penyair yang syair yang masyhur, yaitu ya lail tul, ya naum zul, ya sabah qaf la tatlaq, yang artinya adalah wahai malam panjanglah, wahai kantuk enyahlah, wahai fajar janganlah engkau terbit. Penyair berharap malam terus berlanjut agar ia bisa lebih lama bersama kekasihnya. Larangan janganlah terbit bukanlah larangan sesungguhnya, tapi harapan agar malam tak berakhir, karena manusia tidak dapat melakukan tidak dapat memerintahkan malam agar tidak terbit, karena ini merupakan wilayah kekuasaan Allah. Kemudian gaya bahasa istifham. Sebagaimana yang kita tahu, istifham adalah permintaan untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum diketahui, dan istifham biasanya menggunakan huruf-huruf tertentu seperti hamzah istifham, hal, man, ma, kaifa, dan lain sebagainya. Jenis alat istifham berdasarkan apa yang ditanyakan terbagi menjadi 3. Yang pertama, digunakan untuk tasdik dan tasawur, yaitu hamzah. Kedua, hanya digunakan untuk tasdik saja, yaitu hal. Ketiga,
hanya digunakan untuk tasawur saja, yaitu seluruh alat tanya selain dua di atas, selain hamzah dan hal. Apa itu tasdik dan tasawur? Tasdik adalah memahami apakah hubungan itu benar atau tidak, tentang kebenaran hubungan antara dua unsur dalam kalimat. Dan sedangkan tasawur adalah meminta pengenalan terhadap salah satu bagian dari kalimat atau penggambaran dari suatu kalimat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.